Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana kamu pergi, aku tahu jalan ke situ. Firman Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke. Coba kancing dulu. Coba angkat dulu Bapak. Pelan saja. Oke. Patriot bangsa Papua. Hormat senjata. Baik. Tegak. Baik. Bapak namanya Nelerogo Aso, orang tua, terus kemudian mamanya Oalirogo Siep. Dilahirkan dua bersaudara. Jadi bapak dia yang lebih tua, kemudian di belakang nanti bapak dia. Dari sejak kecil dia tumbuh di salah satu kampung distrik Mugi, kampung kecilnya Apoloak, masuk dalam kampung Panyoke di gereja Nainugem GKI. Bapak dia bertumbuh di kampung, dia SD dari situ ada menuju ke SD-nya ke Siokosimo, itu berapa wilayah yang dia lewat. Sejak dia SD itu bapak termasuk orang yang dari kampung mengerti peradaban lebih duluan. Jadi SD itu dari sejak SD memang mereka buka gereja namanya GKI Nainugem itu. Dia bersama-sama ada di situ dan masih SD tapi bapak melayani karena memang tidak ada pelayan. Jadi dia masih SD sudah melayani di gereja itu GKI Nainugem sampai hari ini ada. Dia melayani sampai dengan SD selesai, kemudian bapak ada sekolah dilanjutkan oleh Bapak Harai, kemudian ada juga namanya Bapak Tadius. Tapi sejak SD bapak dia melayani di kampung Nainugem, kemudian SMP dia ke kota ke Wamena. SMP SMA itu dia melayani di Solagratia Megapura di gereja. Jadi bapak ini memang dari kecil dia di gereja. Dia ke Megapura, dia terlibat dalam pelayanan di Megapura dengan Bapak Ruben Hermanus. Dengan Bapak Hermanus mereka melayani di Solagratia Megapura. Dari situ SMP selesai, SMA selesai, dan dia punya cita-cita karena sejak kecil buka gereja kemudian di pelayanan. Dia punya pilihan hanya jadi pendeta. Bapak punya pilihan hidup. Dia punya pilihan hidup jadi pendeta itu tidak direspon oleh waktu itu Bapak Awom. Bapak Awom yang tidak dukung untuk bapak dia tidak jadi pendeta. Dan dia kecewa di situ. Bapak dia kecewa karena memang kalau tidak mungkin wilayah itu Pak itu dia pendeta lebih dulu. Tapi karena dia kecewa tidak jadi pendeta, dia punya komitmen dan dari SD jadi pelayan itu, dia putus di situ. Kemudian dia kawin menikahi dengan satu perempuan tapi tidak dapat anak, tidak ada anak. Dari situ bapak putus asa karena tidak jadi pendeta, dia lari ke Timika. Dia ke Timika itu sejak mungkin saya juga belum lahir. Jadi kita keluarga itu hanya tahu bapak punya nama,
marga, tapi orang tua cerita kalau ada di Timika. Nanti sampai dengan waktu yang panjang baru kita ketemu. Bapak ke Timika, selanjutnya dia bergabung di punya komitmen dan dia bergabung di gerakan berjuang untuk bangsa ini. Karena itulah untuk sampai seterusnya akan dilanjutkan oleh teman-teman di gerakan. Tadi juga kita serahkan semua karena memang Bapak dia hidupnya dia mengabdikan diri untuk bangsa, tidak untuk keluarga. Karena itu kami keluarga sepenuhnya memang Bapak kalau dia hidup memang dia ikut di gerakan perjuangan, dia tidak ada di keluarga. Dan itu pilihan Bapak yang kita hargai. Bapak dia pergi, kami sambut dengan tenang dan sukacita. Bapak itu sudah kerja banyak dan dia sisakan dia pergi, dia beristirahat. Mungkin itu dari keluarga. Setelah dia ke Timika itu akan dilanjutkan oleh teman-teman di gerakan. Mungkin begitu, terima kasih. Kami akan sampaikan riwayat hidup dalam perjuangan bangsa ini. Almarhum SM Aso lahir tanggal 24 bulan 9 1967, umur 56 tahun. Pekerjaan aktif Papua Merdeka. Jabatan Wakil Ketua Nasional Nikunyarat Wilayah Pomberai. Meninggal di Rumah Sakit AB Pura. Riwayat pendidikan tadi keluarga sampaikan. Riwayat organisasi. Dia terlibat sebagai anggota KNPB di wilayah Timika. Anggota aktif, kemudian dia diangkat oleh masyarakat di sana, diberi kepercayaan sebagai anggota Nikunyarat. Jadi almarhum SM Aso mengabdi kepada perjuangan rakyat West Papua selama 21 tahun. Sejak 2021 sampai dengan 2023 kemarin, beliau aktif dalam berorganisasi. Jadi sejak 2009 sampai 2012 almarhum SM Aso berjuang di bawah organisasi Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika. Kemudian sejak 2013 sampai 2023 almarhum SM Aso berjuang di bawah pimpinan organisasi Lembaga Politik Nikunyarat sebagai Wakil Ketua Nasional Utusan Wilayah Pomberai. Riwayat pekerjaan. Almarhum SM Aso mantan pekerja PT Freeport Indonesia. Latar belakang keluarga. SM Aso memiliki 1 istri dan 1 anak laki-laki. Istri almarhum telah dipanggil Tuhan sejak tahun 2020 di Timika, West Papua. Riwayat kesakitan. Pertama tekanan jantung, sesak nafas, beliau terida selama dalam waktu yang cukup lama. Dan kami tahu beliau tidak pernah kasih tahu dia alami kesakitan begitu, tapi dia orangnya pendiam dan sakit sekalipun dia tidak pernah mengeluh. Dia jalani saja. Kecuali dia sudah tidak bisa jalan itu yang dia bisa tenang. Tapi kalau selama masih bisa bergerak, dia setia. Kemudian hal lain itu terakhir beliau mengantar sejumlah pekerjaan dan dia menyaksikan sejumlah hal penting dalam perjuangan ini. Dan itu kami rasa bangga karena beliau terakhir mengantar kami waktu kami pulang perjalanan beliau bilang begini. Saya orang tua yang ikut dalam perjalanan ini, mudah-mudahan apa yang kami putuskan menghasilkan bangsa ini keluar dari penindasan. Itu pesan Pak itu terakhir itu. Kemudian mungkin teman-teman waktu dia sakit datang dia bilang hanya satu. Orang Papua berdiri atas sejarah perjuangan terbayang, juga tak terduga. Di dalam dunia yang sudah yang ku nanti tidak ada lain hanya kebenaran.
saja aku burung elang, terbang tinggi, mata menelusur, tapi saya masih burung sirah. Jadi buruan akhirnya terburu, yang ku damai, yang ku